Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, anggota jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki masa Raya Natal. Kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memelihara perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Namun di tengah ungkapan syukur tersebut, kita juga turut berduka bersama dengan saudara-saudara kita yang mengalami musibah besar, khususnya di akhir tahun 2025 ini. Meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur, serta banjir bandang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, telah meninggalkan luka yang mendalam. Kehilangan serta keterpurukan bagi banyak keluarga, peristiwa-peristiwa ini kembali menyadarkan kita bahwa kehidupan manusia sungguh rapuh, dan bahwa kita dipanggil untuk saling menguatkan sebagai ciptaan Tuhan. Kita juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas berbagai praktek pembangunan yang mengabaikan keadilan sosial dan kelestarian ciptaan. Dalam beberapa kasus, kepentingan segelintir orang dan keuntungan jangka pendek telah mengorbankan kehidupan banyak anggota masyarakat. Eksploitasi bumi dan alam mengesampingkan kearifan lokal serta regenerasi alam, semakin memperbesar kerentanan lingkungan dan resiko bencana. Situasi ini mengingatkan kita akan tanggung jawab iman untuk merawat ciptaan sebagai anugerah Allah bagi kehidupan manusia. Dalam menghadapi bencana tersebut, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas gerak cepat masyarakat melalui semangat rakyat bantu rakyat, sehingga bantuan dapat segera menjangkau mereka yang membutuhkan, meskipun masih terdapat berbagai keterbatasan dan hambatan di beberapa wilayah. Kami juga mengapresiasi tim relawan GKI yang dikoordinasi oleh BPMSW yang telah hadir memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan di lokasi terdampak. Kehadiran tim relawan GKI menjadi wujud nyata kepedulian gereja dan ungkapan iman yang bekerja melalui kasih. Pelayanan yang dilakukan tidak hanya berupa bantuan materi, tetapi juga pendampingan dan penguatan agar para penyintas merasakan bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Dalam keterbatasan, GKI berupaya hadir untuk mendampingi, menopang, dan berbagi harapan. Kami menyampaikan terima kasih kepada jemaat, anggota jemaat, dan simpatisan yang telah berpartisipasi dengan cepat mendukung pelayanan kemanusiaan. Melalui berbagai bentuk keterlibatan tersebut, kita diingatkan kembali akan makna Natal sebagai peristiwa kehadiran Allah yang peduli kepada mereka yang menderita. Kami mengajak seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI untuk terus memelihara pengharapan, sebab Kristus yang hadir dalam kesederhanaan adalah sumber kekuatan di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan. Pengharapan ini kiranya mendorong setiap kita untuk mengambil bagian meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, melalui doa kita, melalui dukungan, daya dan dana, serta keterlibatan dalam berbagai karya solidaritas kemanusiaan. Perayaan Natal yang sejati melalui menghadirkan tindakan kasih yang menyentuh kehidupan nyata. Merujuk kepada tema Natal PGI KWI 2025, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, yang diambil dari Matius 1 ayat 21-24, kita diingatkan bahwa karya keselamatan Allah pertama-tama menyentuh kehidupan keluarga. Ruang terdekat di mana manusia mengalami perlindungan, pemulihan, dan kasih. Ketika bencana dan berbagai pergumulan kehidupan mengguncang banyak keluarga di negeri ini, gereja dipanggil untuk menghadirkan kehadiran Allah yang menyelamatkan, melalui kepedulian, pendampingan, dan persekutuan yang memulihkan. Tema ini mengajak kita untuk merayakan Natal bukan hanya sebagai peristiwa liturgis, tetapi sebagai panggilan untuk memperkuat keluarga-keluarga, menyembuhkan yang terluka, dan menegakkan martabat setiap anggota keluarga. Dalam perjalanan pelayanan Badan Pekerja Majelis Sinode, kami juga menginformasikan bahwa BPMS GKI
periode 2022-2026 telah memasuki tahun ketiga dari masa pelayanannya. Melalui persidangan ke-23 Majelis Sinode yang dilaksanakan di Gresik, Jawa Timur, telah terbentuk panitia nominasi untuk mempersiapkan personalia BPMS GKI periode 2026-2030. Kami mengajak seluruh anggota jemaat untuk mendukung dan mendoakan agar panitia nominasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga mendorong jemaat-jemaat untuk terus menopang para pelayan yang terpanggil melayani di lingkup Sinode GKI. Akhirnya, atas nama BPMS GKI, kami mengucapkan selamat merayakan Natal 2025 dan menyongsong tahun baru 2026. Syukuri kepedulian Allah kepada dunia untuk peduli kepada mereka yang menderita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita, menolong, memperlengkapi dan memakai setiap keluarga dan persekutuan untuk menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Natal buat kita semua. Shalom. Pagi hari ini kita berbicara tentang berjumpa Allah dalam ketakutan. Bicara soal ketakutan, saya yakin semua kita punya ketakutannya sendiri. Bahkan anak saya yang masih usia 5 tahun, kemarin tanggal 23 usianya 6 tahun, dia juga punya ketakutan. Ketika lebaran kemarin kami pulang ke NTT, pulang ke Kupang, pesawat delay, baru berangkat jam 7 malam, di tengah cuaca yang agak mendung-mendung hujan. Waktu di pesawat, dia duduk di tengah, sebelah sana kakaknya, dia pegang tangan saya. Waktu pegang tangan saya, tanganmu kok dingin semua, kenapa? Nanti kalau pesawatnya jatuh gimana? Nanti kalau kita kecelakaan pesawat gimana? Ya memang pengaruh media itu kadang gak bisa dihindarkan ya. Kebanyakan nemani Kakung sama Utinya nonton yang kayak gitu-gitu, jadi akhirnya jadinya takut gitu. Saya bilang ya kalau takut ya kita berdoa aja, saya ajak dia berdoa. Pelan-pelan dia mulai santai kami ngobrol, cerita, ngobrol. Dan akhirnya perjalanan itu tiba di tujuan. Bahkan anak umur 5 tahun waktu itu bisa merasakan ketakutan. Apalagi kita orang dewasa dengan berbagai kompleksitas pemikiran di dalam hidup kita. Hari ini mungkin kita menjadi orang yang sedang berada di dalam ketakutan. Mau masuk tahun 2026, ada orang yang masuk dengan harapan, tapi ada juga orang yang masuk dengan ketakutan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, fakta atau kejadian yang menakutkan pasti bisa terjadi. Tidak ada jaminan bahwa kalau kita percaya Yesus, terus fakta-fakta yang menakutkan tidak terjadi. Ketika orang lain mengalami kecelakaan, orang Kristen pun bisa mengalami. Ketika orang lain mengalami situasi-situasi yang buat mereka takut karena diagnosa dokter, masalah-masalah di dalam pekerjaan dan lain sebagainya, kita orang Kristen pun mengalaminya. Fakta yang menakutkan itu pasti selalu ada, menghadang jalan kita dan tidak pernah bisa kita hindari. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang paling penting bukan faktanya atau bagaimana rasa takut yang sedang menggerogoti kita. Karena sekali lagi, semua fakta yang menakutkan pasti tetap
ada di hadapan kita. Bacaan kita hari ini menunjukkan kepada kita, bahkan Yusuf yang adalah ayah dari Yesus. Yesus itu siapa Bapak Ibu? Tuhan kan? Tapi dia tetap saja menghadapi ketakutan. Tuhan bisa nggak sih buat Herodes nggak punya keinginan membunuh? Bisa? Tuhan bisa nggak sih buat dia nggak perlu capek-capek dalam perjalanan ke Mesir, langsung aja buka mata gitu udah ada di Mesir, bisa nggak? Bisa, tapi Tuhan nggak buat itu. Yusuf bisa dong protes, Tuhan ini kok anakmu, ini kan anakmu, lah kok aku yang susah. Dari dia lahir loh Tuhan, lahirnya aja udah di palungan, cari tempat penginapan susahnya minta ampun, gak ada. Lah kok sekarang umurnya belum 2 tahun, kan yang dibunuh 2 tahun ke bawah kan? Berarti umur Yesus kan sekitar 2 tahun ke bawah. Umurnya belum 2 tahun, kok sudah disuruh bepergian. Ibu-ibu di sini pasti paham, kalau pergi bawa anak usia di bawah 2 tahun susahnya kayak apa, ya kan? Bawa baju perginya sehari nggak mungkin cuman bawa 2, harus antisipasi. Belum kalau sudah mulai makan, belum kalau picky eater ya kan, makannya milih-milih. Belum lagi kalau nasinya masih di blender lah, dimasak harus yang lama lah, repot banget kan? Tetapi ketakutan itu tetap ada, fakta yang menakutkan itu tetap ada, Tuhan gak hindarkan. Walaupun Yusuf dan Maria itu adalah ayah dan ibu dari Yesus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Alkitab bilang fakta itu adalah Herodes mencari anak itu untuk membunuh dia. Bukan hanya 1 kali dia takut, Alkitab juga menunjukkan kepada kita setelah Herodes mati dia mau pulang. Tapi kemudian dia takut karena yang ganti itu masih anaknya Herodes, sehingga akhirnya dikatakan dia takut ke sana. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekali lagi, bahkan ayah dan ibu Yesus aja punya fakta yang menakutkan. Berarti hari ini kita pun masih bisa menghadapi fakta yang menakutkan dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi yang paling penting bukan faktanya, karena itu pasti ada, bukan juga rasanya. Karena kalau kita bicara soal rasa takut, mau kecil mau besar, kalau namanya takut ya takut aja. Dan semakin dipikir, ketakutannya biasanya semakin hilang atau semakin besar? Semakin besar. Kadang-kadang kita cuma takut bayangan karena tidak terjadi seperti yang ditakutkan. Tapi sudah buat jantung berdetak kencang, ya kan? Sudah buat deg-degan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita meresponi kalau ada fakta yang menakutkan atau ada rasa takut di dalam diri kita? Yang pertama, kita meneladani Yusuf di mana dia mencari firman Tuhan. Bacaan kita memang tidak menunjukkan Yusuf berdoa minta petunjuk, enggak. Tuhan sendiri datang langsung temui dia melalui malaikat Tuhan, datang lewat mimpi, terus kasih tahu dia detail demi detail apa yang harus dia buat. Kamu harus pergi ke Mesir, nanti tunggu sampai saya berfirman lagi baru kamu kembali. Firman datang menjumpai Yusuf di dalam ketakutannya. Selanjutnya ketika dia tadi mau pulang dan dia merasa takut, juga dikatakan nampaklah malaikat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22, setelah dia dengar tadi ya, terus dinasihati dalam mimpi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari sini kita lihat bahwa di dalam ketakutan Yusuf, Tuhan menjumpai dia. Menjumpai lewat malaikat yang berbicara dalam mimpinya, dan menyatakan apa yang jadi kebenaran firman itu dengan jelas. Mungkin hari ini saya dan Bapak Ibu bilang, kita kan sudah gak pernah didatangi malaikat. Ya saya juga kalau didatangi malaikat beneran mungkin ya bisa gemeteran ya kan. Atau mungkin kita juga, kan Tuhan sudah gak pakai mimpi. Itu bukan hal yang paling utama Bapak Ibu Saudaraku. Cara Tuhan berbicara kepada kita itu bukan yang utama. Tapi yang paling utama adalah kita semua punya Alkitab. Kita semua punya firman Tuhan.
ini sudah lengkap, kanonnya sudah lengkap. Semua yang kita mau tahu tentang hidup kita ada di sini. Semua hal yang bikin kita takut dan harus kita hadapi, bagaimana cara kita menghadapi, kita menemukannya di sini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam fakta yang menakutkan, di dalam ketakutan kita, cari firman. Kalau kita lagi takut, curhatnya sama orang, orangnya penakut juga, jadinya apa itu? Hah? Double takut ya, malah lebih triple takut gitu kan. Kalau di dalam ketakutan kita ikutin feeling kita ikutin perasaan kita, kira-kira kita bisa sampai kemana tuh? Bukankah ada quote yang mengatakan bahwa menjadi takut atau khawatir itu sama seperti duduk di kursi goyang. Kamu goyang terus tapi gak bawa kamu kemana-mana. Yesus aja bilang apa? Ketakutan tidak menambah sehasta saja dari umur kita. Walau kita tahu semua itu, tapi kita tetap aja kalau takut ya takut aja. Oleh sebab itu, supaya kita bisa mengalahkan ketakutan, maka kita harus mencari firman. Daripada mendengar suara manusia, daripada mengikuti feeling kita dan akhirnya kita makin down, yang harusnya kita lakukan adalah berjumpa dengan firman. Karena Alkitab menunjukkan kepada setiap kita bahwa ketika kita mencari firman, kita akan tahu bahwa Allah itu menyertai. Daud di dalam Mazmur yang ke-23, dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Perhatikan Bapak Ibu, tetap ada lembah kekelaman. Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Tuhan beserta dengan dia. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita menghadirkan Tuhan secara nyata berbicara kepada kita di dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa dia ada bersama dengan kita. Membaca firman juga menolong kita untuk mengerti bahwa Allah pasti menolong. Di dalam Mazmur yang ke-46 di sana dikatakan Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Membaca Alkitab membuat kita kenal siapa Allah kita. Sehingga kita tahu bahwa dia jauh lebih besar dari semua masalah dan ketakutan yang kita hadapi. Daud dalam ketakutannya, ketika dia berada di negara orang Filistin, dia lari dari Saul karena pada waktu itu Saul hendak menangkap dia. Dia pergi mencari suaka di tempat orang Filistin. Waktu dia sampai di sana mereka mulai kenal dia. Loh, bukankah itu Daud yang orang-orang tuh nyanyi? Kalau Saul tuh cuma ngalahin beribu-ribu tapi dia berlaksa-laksa. Dia dengar, dia tahu ini orang-orang udah mulai kenal saya. Dia takut. Alkitab bilang bahkan dia bertindak bodoh, dia pura-pura gila kan? Dia garuk-garuk pintu gerbang sampai air liurnya menetes-netes. Itu respon manusiawi banget dari seorang Daud. Tapi walaupun demikian, dalam refleksinya dia berkata, di saat aku takut, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Dan kenapa di dalam ketakutan kita harus cari firman? Karena Roma 10 ayat 17 bilang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu takut, yang dicari pernyataan atau perkataan manusia, penghiburan dari manusia, mungkin bisa menguatkan tapi sejenak. Setelah itu takut lagi. Kalau kita takut, kita mencari bantuan dari dunia, mungkin bisa melegakan sejenak. Tapi setelah itu kita akan kembali takut. Tapi kalau kita cari firman, kita pasti punya iman. Dan iman itulah yang akan mengalahkan ketakutan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukan tidak boleh cari pertolongan manusia. Boleh banget. Kadang-kadang Tuhan pakai manusia untuk tolong kita, bukan? Kadang-kadang Tuhan sediakan orang-orang untuk bantu kita dalam hal-hal yang menakutkan bagi kita. Tapi kadang-kadang Tuhan juga izinkan tidak ada seorang pun yang berdiri buat kita dalam hari di mana kita takut. Tadi malam saya cerita, mungkin saya juga pernah cerita dari mimbar ini, tapi itu hal yang benar-benar buat saya belajar bahwa gak usah ngandalin manusia. Kalau Tuhan mau pakai manusia, biar Tuhan yang bawa datang. Kamu gak usah cari-cari bantuan manusia. Karena saya mengalami sendiri bagaimana tahun 2013 papa saya di penjara. Tidak ada seorang pun yang berdiri bersama kami. Yang Tuhan sediakan adalah jemaat GKT Semarang, tempat saya melayani. Saudara-saudara papa saya, oh mereka semua PNS. Ya takut juga lah kalau keseret. Bahkan pengacara yang kami bayar, ini pengacara dibayar loh, bukan pro bono loh, bukan gratisan. Pengacara yang kami bayar, kan di pengadilan papa saya itu harus berhadapan dengan kepala dinas. Karena itu kan proyeknya pengadaan baju seragam, tapi berubah jadi pengadaan kain seragam. Papa saya di dinas pendidikan. Sehingga di pengadilan kan dia harus berdiri untuk membuktikan bahwa yang suruh berubah jadi kain seragam itu adalah kepala dinas. Dan untuk itu kan dia harus didampingi pengacara. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Pengacara yang kami bayar adalah juga pengacara yang membela kepala dinas. Jadi sebelum masuk persidangan, pengacara kami sudah bilang, ini ibarat air kotor. Kalau atasnya kotor, yang bawah pasti kotor. Hukumannya sama-sama 1 tahun 4 bulan. Tapi yang satu terbukti melakukan korupsi, yang satu papa saya hukuman keputusannya? Tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tetapi ikut membantu memperkaya orang lain. Hukumannya sama. Bapak Ibu, kami bukan tanpa koneksi. Saudara mama saya itu ada di Dinas Hukum dan HAM. Bahkan yang jadi hakim itu dia harusnya manggil papa saya Om. Jaksa, kami cukup punya koneksi. Tapi apakah Tuhan izinkan mereka berdiri buat kami? Di satu sisi saya bersyukur sih, biar aja mereka tetap lurus gitu kan, gak usah pakai lewat koneksi kan. Tapi di sisi lain saya lihat, gak ada tuh yang berdiri. Tapi saya tidak sakit hati. Keluarga kami tidak sakit hati, kenapa? Karena kami tahu Tuhan itu berdaulat dan kami tahu Tuhan izinkan kami berdiri sendiri supaya kami lihat siapa dia Tuhan yang kami sembah, yang punya kuasa. Sehingga setelah semua berlalu kami bisa berkata kami dapat melewatinya karena kuasa Tuhan. Bukan karena bantuan si A, si B, si C, bukan, tapi karena kuasa Tuhan. Jadi kalau di dalam hari-hari Anda merasa takut dan Tuhan tidak izinkan seorang pun berdiri bersama saudara, gak usah sakit hati. Gak usah marah, gak usah ngancam-ngancam. Oh titeni kok ya. Nanti ya kalau pas kamu susah ya, jangan sampai kamu berharap saya bantu. Gak usah. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Tuhan mau pakai manusia biar dia bawa datang dengan caranya. Tapi kalau Tuhan gak mau pakai manusia, dia sendiri sudah lebih dari cukup bagi kita mengatasi ketakutan-ketakutan kita. Pertanyaannya, kita cari Tuhan gak? Dalam hari-hari di mana saya setiap hari menangis karena papa saya ada di dalam penjara, itu pukulan yang berat bagi kami sekeluarga. Yang saya lakukan adalah saya gak bisa melepaskan dia dari penjara. Kami udah berusaha pakai pengacara tapi gak bisa. Yang saya lakukan adalah setiap hari saya berlutut di dekat, jadi setiap kali saya ingat papa saya nangis kan, nah daripada nangis gak ada gunanya, saya berlutut di dekat kasur, saya buka Alkitab, saya dengar lagu rohani, saya baca, saya dengarkan firman. Dan itu menolong saya
untuk lega. Keadaannya berubah, enggak berubah. Papa saya di penjara juga tetap susah, tetap sulit. Tetapi kami lebih kuat menghadapinya. Setiap hari saya mesti bikin renungan, saya kirim buat mama saya, buat adik-adik saya. Kami bahkan doa puasa bersama, video call untuk baca firman bersama. Kami lakukan itu bersama-sama. Karena kami tahu kami hanya bisa melewatinya kalau bersama dengan Tuhan. Jadi setiap hari saya harus suntik insulin. Setiap hari mulai dari 9 minggu sampai 37 minggu sekian ketika anak saya lahir. Dan setiap kali pergi ke dokter malah dokternya yang alhamdulillah ibu balik lagi. Malah dokternya begitu. Karena kehamilan saya itu beresiko. Bahkan tapi setiap kali datang itu ada aja ya, namanya dokter ya, dia ingin menjelaskan kenyataan itu sejelas-jelasnya tapi kadang terlalu jelas sampai bikin takut. Jadi ngomongnya begini, Bu, ini air ketuban ibu tuh banyak banget. Hati-hati ya, bayinya bisa meninggal mendadak. Nah coba, apa ndak pulang, mulai dari dengar sampai pulang itu mau makan jadi ndak kolu ya kan? Belum lagi kalau datang lagi, Bu, ibu itu plasenta perfia, jadi plasentanya itu yang ada di bawah bukan bayinya. Makanya terus ada flek dan lain sebagainya lah, kayak gitu lagi. Belum lagi apa, hati-hati ya Bu, ini karena bayi saya kan besar ya, waktu dia lahir itu 4,3 kilo. Kan memang kehamilan dengan diabetes kan. Nanti kita operasi aja Bu, karena kalau nggak dioperasi toh kalau ibu tetap ngoyel mau lahiran normal, nanti kalau bahunya itu ketanggok di jalan lahir, tangannya bisa nggak bergerak, macam-macam . Ya di satu sisi kadang kita seneng kalau dokter tuh jelasinnya jelas gitu kan. Tapi semakin jelas penjelasannya, semakin takutlah kita ya kan. Dan apa yang saya lakukan ketika hari-hari di mana kadang-kadang ini kok enggak bergerak ya. Saya panggil-panggil, saya gosok-gosok perut saya. Ayo toh Dek, nendang toh, enggak apa-apa wes nendang, mama enggak tidur enggak apa-apa. Lah bayinya enggak nendang. Aduh, ini masih hidup apa enggak? Ya kan otaknya kemana-kemana gitu kan. Daripada malam gak bisa tidur, apa yang saya buat? Setiap malam saya dengar Alkitab audio dan itu adalah kitab Mazmur. Kenapa Mazmur? Oh Mazmur punya jadi jimat? Enggak jadi jimat. Cuman kalau Mazmur itu kan bentuknya puisi kan. Nah kalau di Alkitab audio itu enak didengar. Kalau lagi takut dengernya tawarik, silsilah, kan kayak nggak cocok banget gitu kan. Masio itu ya firman, tapi kan ya tetap aja rasanya ya gimana gitu. Walaupun Mazmur itu dari 1 sampai 150 kadang itu yang nggak relate. Berbahagialah raja, aku kayak hamil kok berbahagialah raja. Tapi saya dengar aja supaya apa? Supaya firman itu berbicara lebih keras dari ketakutan saya. Firman harus berbicara lebih keras dari ketakutan kita. Semakin saya takut, semakin saya bacanya lebih kencang atau Alkitab audionya saya setel lebih kencang. Karena saya mau firman berbicara lebih keras dan jelas daripada pikiran-pikiran saya yang menakutkan. Kadang saya sampai hafalin, saya ulangin. Saya lakukan itu, jadi tiap kali saya takut, saya pasti duduk dan dengar Alkitab audio. Pasti. Dan selamanya, setiap kali saya melakukannya, Tuhan punya kuasa untuk memberi damai sejahtera. Sampai anak saya lahir dengan sehat, hari ini usianya 6 tahun. Dan dinyatakan tidak diabetes, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang kita izinkan berbicara dan mengisi pikiran serta hati kita itu akan mempengaruhi kita semakin takut atau jadi berani. Tapi kalau bukan firman saya jamin lebih takut pasti. Kalau firman saya jamin pasti berani, pasti ada iman, pasti mengalahkan ketakutan.
Jadi ini tuh jangan cuman jadi jimat yang dibukanya, sekarang juga jarang kan ke gereja bawa Alkitab. Tapi syukur-syukur Alkitabnya ada di handphone, kan lumayan lah ya. Cuman lebih sering dibuka itu aplikasi apa Bapak Ibu? Hah? TikTok. Hah? Ya nggak apa-apa juga kalau TikToknya itu dengerin khotbah. Bukan TikTok shop. Sekali lagi, kalau kita nggak punya firman, hal yang paling kecil sekalipun akan sangat menakutkan. Tapi kalau kita punya firman, bahkan dalam ketakutan yang terbesar, firman itu akan membuat kita mengalahkan ketakutan kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apalagi yang dilakukan oleh Yusuf? Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana Yusuf bukan hanya mencari firman, tapi dia juga melakukan firman. Saya tolong dibantu diklik ya. Dia melakukan firman. Di dalam ayat yang ke-14 sampai 15 di sana dikatakan setelah Yusuf itu didatangi oleh malaikat, kemudian yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia bangun dan dia pergi melakukan seperti yang diperintahkan oleh malaikat. Alkitab juga menunjukkan di dalam ayat yang ke-21 dia bangun, ngambil anak itu serta ibunya terus pergi ke tanah Israel persis seperti yang dikatakan oleh malaikat. Sekali lagi, ketakutan tidak boleh jadi excuse atau alasan supaya kita tidak melakukan firman. Karena Saul pernah melakukannya. 1 Samuel 15 ayat 24 bercerita tentang waktu itu orang Filistin hampir menyerang Saul dan pasukannya. Saul disuruh untuk menunggu Samuel, tetapi ketika peperangan itu semakin dekat, rakyat sudah takut, dia didorong-dorong, didesak oleh rakyat, Samuel belum juga datang. Saul melihat pengalaman sebelumnya, setiap kali mereka perang, kalau Samuel mempersembahkan korban, mereka menang. Jadi bagi Saul, oh ini kuncinya ada di persembahan korban. Masalahnya sang imam Samuel itu, sang nabi itu gak datang-datang. Padahal kan yang harusnya mempersembahkan korban kan Samuel. Lah dia gak datang-datang. Ini rakyat sudah dengan sangat ketakutan desak dia. Orang Filistin juga dengan gencarnya mau menyerang mereka. Dia ada kejepit di tengah. Dalam masa kejepit itu apa yang dia buat? Dia berdiri dan mempersembahkan korban. Dan pada hari itu juga Tuhan menolak dia. Begitu dia selesai persembahkan korban, Samuel muncul. Dia bilang sama Samuel, jangan tinggalin aku toh. Jagalah aku ini supaya rakyat itu, aku gak malu di depan mereka kalau saya bahasakan sendiri. Dia bilang, habis aku tuh takut, aku tuh terdesak. Rakyat tuh maksa-maksa, mereka kan ya takut. Jadi aku mempersembahkan korban. Samuel bilang gak bisa, Tuhan tetap gak terima kamu, Tuhan tetap tolak kamu. Bapak Ibu sekali lagi, ketakutan tidak boleh jadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan firman. Jangan jadikan ketakutan sebagai alasan untuk tidak taat kepada Tuhan. Karena Yusuf di dalam ketakutan, dia tetap melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Walaupun ada harganya, tetapi dia lebih memilih taat daripada tenggelam dalam ketakutan. Ketika papa saya di penjara, uang yang dikeluarkan juga cukup banyak. Setiap kali kami berkunjung atau mama saya berkunjung, papa saya suruh bawa uang 2.000-an. Katanya kalau mandi bayar, kalau mau nyuci baju juga harus bayar, jadi 2.000 itu untuk 1 kali mandi, 1 kali cuci baju, apalah gitu kan.
Sebenarnya kasus papa saya itu dari 2011. Tapi beliau baru di penjara 2013. Dari 2011, jadi sebenarnya uang itu belum dipakai. Jadi korupsinya itu enggak terjadi. Ketika mereka sudah transfer ke kontraktor, langsung dibukukan. Sudah langsung dibukukan. Oleh BPK, uang yang dibukukan ini disuruh buka blokirnya untuk diserahkan kembali ke kas negara. Jadi itu dianggap proyek gagal, kasus selesai. Itu 2011. Tapi blokirnya nggak dibuka-buka. Nah kan yang bisa buka blokir kan tentunya bukan papa saya kan. Itu kan rekening bank kan, jadi kan ya yang berwajib lah ya yang bisa buka. Tapi nggak dibuka-buka, nggak diserahkan juga ke kas negara. Nah dari 2011 sampai 2013 itu sudah ada yang datang dan bilang, kalau bayar segini kasusnya kita tutup. Tapi papa saya bilang, saya nggak makan uangnya kok, ngapain saya bayar? Nanti saya bukan di penjara karena korupsi, tapi di penjara karena nyogok. Jadi papa saya nggak mau. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, kalau di Kupang itu kuasa gelapnya, dukun-dukunnya itu namanya swanggi, percaya atau tidak percaya. Tapi waktu papa saya di penjara, mereka kirim SMS, waktu itu 2013 masih lancar, mereka kirim SMS dan bilang, sebenarnya kami sudah kirim yang paling tinggi, bikin bapak sama bendahara mati, tapi yang mati cuman bendahara, bapak kok enggak mati-mati. Pernah satu waktu papa dan mama saya dalam perjalanan, mereka harus melewati jalan yang sangat menanjak. Tiba-tiba sampai di atas itu enggak kuat motornya, jatuh jadi menimpa papa dan mama saya. Terus motornya itu dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Bapak Ibu percaya nggak percaya? Tapi waktu dikeluarkan itu isi bensinnya itu isinya katanya air. Yang saya heran kok motor itu bisa jalan kalau memang dari awal isinya air. Tapi ya kita tahu ya kalau kuasa-kuasa yang begitu kan memang ada kan. Itu bukan sesuatu yang kita bilang, oh enggak mungkin, ya bisa. Ya kuasa-kuasa kayak gitu kan memang bisa melakukan mujizat dalam tanda petik. Jadi sudah banyak cara dilakukan supaya papa saya itu mau buka blokir itu tapi untuk dipakai bersama gitu loh, bukan untuk dikembalikan. Tapi papa saya memilih untuk enggak. Dan ketika dia memilih untuk enggak, di mana dia berakhir? Penjara. Ketika kita mau taat, gak selamanya kita mulus jalannya, enggak. Kadang-kadang taat malah jadinya tambah jadi korban. Taat malah jadinya babak belur. Taat malah jadinya semua yang buruk menimpa kita. Tapi enggak apa-apa, tetap pilih untuk lakukan firman. Karena harusnya kita lebih takut kalau kita enggak taat daripada takut karena taat dan kita mengalami sesuatu. Sekali lagi, harusnya kita lebih takut kalau enggak taat daripada takut mengalami sesuatu kalau taat. Ketaatan kita kadang tidak berbayar dengan hal-hal yang baik. Kadang justru karena taat kita harus bayar harga. Yusuf harus pergi ke Mesir, kembali lagi jadi pengungsi, itu bukan hal yang mudah. Meninggalkan kenyamanan, berpindah tempat dan lain sebagainya, tapi dia tetap taat. Apakah kita juga mau begitu? Karena sekali lagi, jauh lebih menakutkan kalau enggak taat, daripada karena taat kita ngalamin sesuatu. Jauh lebih menakutkan kalau kita tidak taat. Oleh sebab itu dalam segala ketakutan yang menimpa kita, mari tetap pilih saya mau taat. Apapun harganya, apapun resikonya saya mau taat. Dan saya izinkan Tuhan sendiri yang akan menang atas persoalan-persoalan hidup saya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, biarlah kita menutup tahun ini dan memasuki tahun baru. Walaupun ada fakta yang menakutkan, tapi bukan dengan rasa takut. Karena kita punya firman
yang akan tolong kita untuk beriman, dan kita punya Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap taat di dalam segala keadaan. Karena ketika kita taat, tidak ada apapun lagi yang bisa menakutkan bagi kita. Amin. Mari mengambil waktu teduh sejenak. Umat Allah yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang menjadi iman kita, bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bersama kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami percaya apapun yang sedang kami alami saat ini dan bahkan yang membuat kami takut, pasti bisa kami atasi, pasti bisa kami hadapi, karena kami punya firman yang akan membuat kami beriman. Dan Tuhan sendiri yang akan menolong kami bukan hanya beriman, tapi juga mewujudkan iman kami dalam perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Tuhan. Pagi ini kami datang dan berbicara buat berdoa bagi keluarga-keluarga anggota jemaat dan simpatisan yang ada di GKI Taman Majapahit. Tuhan memberkati mereka satu persatu, rumah tangga demi rumah tangga. Kalau ada masalah ekonomi, Tuhan buka jalan untuk usaha pekerjaan, Tuhan yang datangkan berkat. Kalau ada konflik antara suami istri, biarlah firman-Mu hadir di sana. Engkau Yesus yang adalah nahkoda rumah tangga mereka memimpin di sana, sehingga suami dan istri mencari firman, sehingga menyelesaikan segala masalah dengan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat dan simpatisan yang sudah berusia lanjut, biarlah walaupun usia mereka bertambah lanjut, tapi iman kepada Tuhan tetap kuat. Kami berdoa untuk yang sedang sakit dan mengalami berbagai pergumulan, Tuhan yang menjamah, menyembuhkan, menjumpai pada masa sakit, bahkan memberikan iman dan kekuatan untuk menanggung rasa sakit. Kami berdoa juga bagi setiap majelis jemaat dan pelayanan-pelayanan jemaat, badan pelayanan jemaat yang ada di GKI Taman Majapahit. Tuhan memberkati mereka masing-masing dalam tiap-tiap bagian yang sudah ditetapkan, supaya mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, dan Tuhan juga bahkan memberkati hidup mereka sehari-hari. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah onsite dan live streaming yang diadakan. Biarlah Tuhan tolong supaya semua ibadah berjalan dengan baik. Setiap pelayan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan, hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, Tuhan berkati dan urapi dengan kuasa Tuhan, sehingga pelayanan-pelayanan bukan hanya berjalan dengan baik, tapi juga mempermuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami mohon berkat-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau pemilik bangsa kami, Engkau berdaulat atas bangsa kami, Engkau punya kuasa untuk menguasai hati para pemimpin bangsa kami. Oleh sebab itu Engkau yang akan bekerja di dalam hati mereka, supaya semua keputusan dan program adalah yang terbaik bagi masyarakat banyak. Anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan, Tuhan tutup bungkus mereka, Tuhan jaga dan lindungi, beri kejujuran dan integritas supaya mereka menjadi terang di sana. Dan setiap kami yang hadir pagi hari ini, apapun yang menjadi permohonan kami, Tuhan dengar dan jawablah setiap kami.
Inilah segala doa dan seruan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Allah yang terkasih, mari kita memberikan persembahan dengan satu keyakinan akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti sabdanya yang berkata dari Mazmur 23 ayat 1 dan 6 demikian. Mazmur Daud, Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bersamaan dengan kantong persembahan kita edarkan, mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 415 bait 1 sampai dengan 3, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkembang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, bimbingnya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening,
sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan, karena berkat penyertaan-Mu kami ada hingga hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, terlebih dalam peribadahan kami pagi hari ini. Tuhan sedang memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami, memberkati kehidupan kami, juga dengan puji-pujian yang kami naikkan di pagi hari ini Tuhan. Di tengah-tengah peribadahan kami ini Tuhan, kami mengucap syukur dengan membawa korban persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan pada saat ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini Tuhan, sehingga apa yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berikan berkat bagi kami yang memberikan persembahan, terlebih setiap kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Sehingga persembahan yang kami bawa, yang kami berikan di pagi hari ini boleh menopang di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan melalui persembahan ini juga Tuhan, nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita pulang dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti memimpin setiap kita. Naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 413, bait pertama dan kedua. Tuhan pimpin aku agar tidak tersesat, akan jalan seteru bila kau tengah dekat. Tuhan pimpin, harus hidup berderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin, harus hidup berderas, agar jangan kau sesat, pegang tanganku erat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Tetaplah setia, peganglah tangannya, serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus, Terpujilah Tuhan Allah kita. kini dan selamanya. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan, ia terus campur tangan dalam hidup saudara. Jalanilah hidup saudara dengan pengharapan,
Hadapilah segala ketakutanmu bersama dengan Tuhan. Setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Amin.